Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Minut Rate Putri, kelas 4 ICP, kelas 4 U1 dan kelas 4 U2. Jumpa lagi dengan Bu Vivi dalam mata pelajaran bimbingan IPA. Kali ini kita akan membahas tentang gaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain pertama, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gaya. Kedua, siswa dapat menghubungkan gaya yang terjadi pada peristiwa di lingkungan sekitar. Gaya. Perhatikan gambar di video. Ada anak yang sedang mendorong balok, ada juga yang sedang menarik balok. Apa hubungan kegiatan menarik dan mendorong dengan gaya? Mari kita amati slide berikutnya. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk benda. Jadi, kegiatan menarik atau mendorong suatu benda yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk benda dinamakan gaya. Satuan pada gaya dilambangkan dengan huruf N atau Newton. Sedangkan alat untuk mengukur besar kecilnya suatu gaya adalah dinamometer. Sifat-sifat gaya. Sifat gaya yang pertama adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. 2. Gaya dapat mengubah bentuk benda. 3. Gaya dapat mengubah letak atau posisi benda. Kita bahas satu persatu. Sifat yang pertama. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, perhatikan gambarnya. Ketika si anak memukul bola yang diarahkan kepadanya, maka bola itu akan berubah arah ke sebaliknya, atau sesuai dengan arah gerak dari si anak tadi. Nah, perubahan gerak pada bola yang dipukul oleh si anak menandakan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kedua, siapa yang pernah bermain plastisin atau lempung atau membantu ibu membuat roti? Pasti ada proses membentuk bulat-bulat, kemudian memipihkan adonan atau plastisinnya, kemudian mencetaknya. Ada juga yang meremat-remat plastisinnya dengan kedua tangan. Nah, perubahan bentuk yang dialami oleh adonan kue atau plastisin tadi menandakan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Seperti pada
contoh gambar di bawah ini. Siapa yang bisa menebak gambar apa ini? Betul sekali, ini adalah gambar sebuah piring. Piring yang sudah jatuh. Apakah bentuk awal piring itu sudah seperti itu? Tidak. Nah, piring aslinya kan bulat, bentuk lingkaran. Ketika dia jatuh, maka dia mengalami perubahan bentuk. Yang aslinya bulat menjadi berkeping-keping, berupa serpihan-serpihan seperti pada gambar. Nah, perubahan bentuk yang dialami oleh si piring ini menandakan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Ketika bermain sepak bola, perhatikan pada gambar. Bola pada awalnya diam. Kemudian si anak menendang bola. Nah, dorongan kaki si anak pada bola itu menyebabkan bola menjadi bergerak. Nah, hal ini menandakan bahwa gaya dapat mengubah posisi atau letak benda. Nah, aslinya kan bolanya ada di depan si anak, kemudian ditendang, didorong pakai kaki. Akhirnya bolanya berubah posisi, berubah letaknya, menjauhi si anak. Nah, itu menandakan bahwa gaya dapat mengubah posisi atau letak benda. Bisa juga kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Nah, perhatikan gambar video pada layar. Bola yang ditendang pelan, maka gerakannya akan pelan. Tapi ketika si pemain sepak bola menendang bola dengan kencang, maka kecepatan pada bola ikut berubah. Si bola menjadi ikut bergerak dengan cepat. Nah, hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Macam-macam gaya. Berdasarkan sentuhannya dengan benda, gaya dibedakan menjadi 1. Gaya sentuh atau gaya yang bekerja ketika bersentuhan dengan benda. Dan 2. Gaya tak sentuh atau gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Gaya sentuh dibedakan menjadi: pertama, gaya otot atau gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia dan hewan. Kedua, gaya gesek atau gaya yang timbul dikarenakan adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Sedangkan gaya tak sentuh dibedakan menjadi: 1. Gaya listrik atau gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik dalam medan listrik. 2. Gaya gravitasi. Gaya yang disebabkan oleh gravitasi bumi sehingga membuat setiap benda jatuh mendekati permukaan bumi. Ketiga, gaya magnet
atau gaya pada magnet yang mampu menarik benda tertentu. Sekarang kita bahas mulai dari gaya otot. Contoh gaya otot adalah proses pencernaan makanan atau ketika kita mengayuh sepeda. Nah, ini Bu Vivi punya gambar ketika kita mencerna makanan. Bagian-bagian tubuh kita memiliki otot. Nah, ketika makanan masuk, otot-otot pada bagian tubuh kita menggerakkan makanan yang sudah kita telan tadi agar masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, seperti itu contoh gaya otot. Dan untuk ketika mengayuh sepeda, misalnya, otot-otot pada kaki kalian bekerja mengayuh pedal sepeda sehingga menyebabkan sepeda tadi menjadi bergerak. Nah, begitu. Kemudian, gaya gesek. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah kelereng yang saling bertabrakan. Pertama, mereka menggelinding dengan cepat dan bertabrakan, akhirnya mereka melambat. Nah, kelereng menggelinding di atas meja dengan cepat merupakan salah satu contoh gaya gesek. Gaya gesek antara kelereng dengan permukaan meja. Nah, kemarin kalian sudah melakukan percobaan menggelindingkan bola atau botol di atas dua permukaan. Permukaan yang halus dan permukaan yang kasar. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan lantai A. Lantai A terbuat dari plastik. Lantai B terbuat dari karpet. Lantai C terbuat dari keramik. Dan lantai D terbuat dari triplek. Kita amati apa yang terjadi. Bola pada lantai C menggelinding lebih cepat daripada bola-bola yang lainnya. Sedangkan bola pada lantai B menggelinding lebih lambat daripada bola di lantai-lantai lainnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa benda yang bergerak di permukaan yang halus, maka gaya gesek yang terjadi menjadi lebih kecil. Sedangkan bila benda bergerak di permukaan yang kasar, gaya gesek yang terjadi antara benda menjadi semakin besar. Nah, itu yang menyebabkan kenapa bola yang menggelinding di atas karpet dan bola yang menggelinding di atas keramik kecepatannya berbeda. Kalian sudah membuktikan sendiri kemarin. Nah, hal ini pula lah yang menyebabkan roda pada ban mobil, ban sepeda dibuat beralur. Bahkan alas kaki kita juga dibuat beralur. Kenapa? Roda pada kendaraan bermotor dan alas kaki kita dibuat bergelombang atau tidak rata untuk memperbesar gaya gesek yang terjadi. Hal itu dimaksudkan agar kita tidak tergelincir. Nah, ini dia sebabnya kenapa kok nggak rata ya alas sepatu kita atau ban roda kita. Nah, kalau dibuat sama-sama licinnya, maka kita akan mudah jatuh. Makanya dibuat beralur. Selanjutnya, gaya listrik. Contoh gaya listrik adalah ketika kita menggesekkan balon ke rambut, maka beberapa helai rambut kita akan menempel pada balon. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kalian punya balon di rumah, balon-balon yang bulat yang buat ulang tahun itu, coba gesek-gesekkan ke rambut, maka nanti rambut kalian ada yang menempel, tertarik di balonnya. Nah, proses tertariknya rambut ke balon itu merupakan contoh dari gaya
listrik, gaya listrik statis. Contoh lainnya, kalau kalian punya penggaris dari plastik, coba gosok-gosokkan penggaris itu di permukaan baju kalian dengan cepat atau di rambut kalian dengan cepat. Kemudian arahkan ke potongan kertas yang kecil-kecil. Maka penggaris kalian tadi akan menarik potongan-potongan kertas tadi sehingga kertasnya menempel. Nah, itu salah satu contoh terjadinya gaya listrik. Mau contoh yang lebih mudah? Ketika kalian mencolokkan kabel kipas angin ke stop kontak, kemudian kalian memencet tombol power, maka kipas angin akan menyala. Nah, itu dia. Terjadi gaya listrik di sana. Gaya listrik pada kipas angin membuat kipas anginnya dapat bergerak. Selanjutnya, gaya magnet. Contoh gaya magnet. Paku kecil bila didekatkan pada magnet, maka pakunya akan menempel. Nah, seperti ini contohnya. Paku akan menempel pada magnet. Magnet juga memiliki sifat yang istimewa. Apa sih sifat istimewa pada magnet? Kutub magnet yang senama akan tolak menolak. Sedangkan kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Bila dua magnet didekatkan yang sama kutubnya, maka mereka akan tolak menolak. Sedangkan bila didekatkan pada kutub yang berbeda, maka mereka akan tarik menarik. Ya, contohnya ada pada gambar ini, sudah dijelaskan sama gambarnya. Nah, kalian juga bisa membuat magnet sendiri di rumah. Caranya adalah dengan menggosokkan besi pada magnet. Menggosokkan magnet pada besi dengan searah jarum jam. Jadi satu arah saja, jangan bolak-balik. Nah, ketika kalian menggosokkan magnet pada besi berulang-ulang searah jarum jam, maka besi tadi akan memiliki sifat yang sama dengan magnet. Dia akan dapat menarik paku-paku kecil lainnya atau benda-benda yang terbuat dari logam lainnya. Selanjutnya, gaya gravitasi. Contoh gaya gravitasi adalah ketika buah jatuh dari atas pohon menuju ke bawah. Nah, seperti ini. Apakah kalian pernah melihat ada buah jatuhnya ke atas? Tidak pernah ya. Nah, pasti buah atau benda-benda bila jatuh maka arahnya pasti ke bawah. Hal ini disebabkan karena adanya gravitasi pada bumi kita. Nah, gaya gravitasi ini juga yang membuat kita bisa berdiri tegak, bisa berjalan dengan tegak, tidak melayang-layang seperti ketika kita ada di luar angkasa. Nah, kalau kalian pernah melihat video luar angkasa, astronot-astronot itu jika keluar dari bumi, maka mereka akan melayang. Kalau nggak di tali-tali gitu, mereka akan hilang terbang entah kemana. Karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi. Sedangkan di bumi ada gaya gravitasinya. Nah, itu yang menyebabkan semua benda jatuh pasti akan menuju ke bawah. Manfaat gaya. Manfaat gaya yang pertama adalah gaya dapat mengangkat dan mendorong benda menggunakan gaya otot. Dua, kita dapat menggunakan listrik karena adanya gaya listrik. 3. Kita bisa menghentikan kendaraan yang melaju
karena adanya gaya gesek pada rem. 4. Kita dapat berjalan di bumi tanpa melayang karena adanya gaya gravitasi. Nah, sekarang tugasnya. Silakan kalian baca di layar tugasnya. Dikerjakan yang baik ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.